Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita hari ini 25 Agustus dengan judul Alasan Lain untuk Berhenti. Penjelasannya, Israel berkemah di sisi timur Yordan. Mereka telah mengambil alih wilayah Raja Basan dan dua raja orang Amori. Sekali lagi, pada saat yang genting ini, Musa memanggil Israel bersama dan mengingatkan mereka bahwa perjanjian yang dibuat di Sinai tidak hanya untuk orang tua mereka, tetapi juga untuk mereka. Dia kemudian melanjutkan untuk mengulangi 10 perintah, sekali lagi untuk kepentingan mereka. Bandingkan Keluaran 20 ayat 8-11 dan Ulangan 5 ayat 12 hingga 15. Apa perbedaan dalam cara hukum Sabat diungkapkan di dalamnya? Namanya saja sudah kitab ulangan. Jadi di sana lebih banyak pengulangan, terutama dalam hal ini adalah 10 perintah Allah yang kembali diucapkan ulang oleh Musa. Dan di sini khusus dijelaskan mengenai hukum hari Sabat. Di sana dijelaskan siapa-siapa saja yang harus berhenti pada hari kudus itu. Dan ditekankan besarnya kekuasaan Tuhan ketika mengeluarkan bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Kita lanjutkan. Dalam Keluaran 20 ayat 8, perintah dimulai dengan kata ingat. Ulangan 5 ayat 12 mulai dengan kata tetaplah ingat. Kata ingat muncul beberapa saat kemudian dalam perintah itu sendiri. Tadi kita sudah baca dalam Ulangan 5 ayat 15. Dalam ayat ini, mereka diberitahu untuk mengingat bahwa mereka adalah budak. Meskipun generasi ini telah tumbuh merdeka, mereka semua akan dilahirkan dalam perbudakan seandainya bukan karena penyelamatan ajaib. Perintah Sabat adalah untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang sama, yang aktif dalam kisah penciptaan, juga aktif dalam pembebasan mereka. Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Ulangan 5 ayat 15. Kebenaran ini cocok dengan keadaan bangsa Israel saat itu. Berdiri untuk kedua kalinya di perbatasan tanah perjanjian, sekitar 40 tahun setelah generasi pertama gagal dengan begitu menyedihkan. Mereka sama tidak berdaya dalam menaklukkan negeri ini, seperti nenek moyang mereka melarikan diri dari Mesir. Mereka membutuhkan Tuhan yang sama yang bertindak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Sabat memuat dimensi tambahan. Karena Allah adalah Allah pembebasan, Israel harus memelihara hari Sabat. Kembali dituliskan dalam Ulangan 5 ayat 15. Tentu saja penciptaan tidak jauh dari perintah Sabat. Bahkan dalam Ulangan 5, meskipun ada motivasi yang berbeda. Dalam arti tertentu, pembebasan Israel dari tanah Mesir adalah titik awal penciptaan baru, mirip dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Israel sebagai bangsa yang terbebaskan adalah ciptaan Allah yang baru. Dapat juga kita lihat misalnya dalam Yesaya 43 ayat 15. Dan karena keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan, kita dapat menemukan dalam Sabat suatu simbol penciptaan dan penebusan. Karenanya dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Bacalah Yohanes 1 ayat 1-13. Apa yang ayat-ayat ini ajarkan tentang Yesus sebagai pencipta dan penebus kita? Di sana dijelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dan dalam Dia ada hidup. Hidupnya memberikan terang kepada kita manusia, yaitu terang Tuhan yang bercahaya dalam kegelapan. Itu adalah kita orang berdosa yang diumpamakan berada dalam kegelapan. Jika kita ingin hidup, kita harus menerima, mencari Tuhan yang adalah sumber terang kebenaran. Ketika kita menyucikan Sabat, seperti yang sudah kita pelajari beberapa hari ini, itu sama halnya bahwa kita di recharge kembali, kita diberikan kekuatan kembali.
Bukan hanya handphone dan juga perangkat elektronik lain yang perlu untuk di-charge, tapi kita juga manusia secara rohani dan fisik. Kita perlu berhenti dan di-recharge ulang dengan menyucikan hari Sabat. Kita fokus hanya kepada Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pembebas kita dari perbudakan dosa. Karena itu, setiap hari-hari bekerja dari hari Minggu sampai Jumat, kita terus mempelajari dan diingatkan. Kita harus mempersiapkan hari Sabat agar kita boleh dengan nikmat dapat bersekutu dengan Dia. Demikianlah bacaan kita hari ini. Mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami rindu Tuhan agar boleh dapat mempersiapkan diri kami untuk menyambut bertemu dengan Tuhan di hari Sabat, hari yang ke-7. Kami juga kembali diingatkan bahwa kuasa Tuhan saja yang sanggup untuk melepaskan kami dari perbudakan dosa. Kami ingin Bapa kami selalu dapat dengan peka mendengarkan suara Tuhan ketika setan datang mencoba untuk menggoda kami. Kami mau Bapa melakukan pilihan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya merasakan bahwa kami benar di mata kami sendiri, tapi biarlah kami boleh benar di pemandangan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.